wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini dari kami ingin berbagi mengenai perkembangan cabai ori setelah 41 kali petik ya teman-teman. Karena kemarin juga sudah rilis videonya di video-video sebelumnya, sudah rilis dan hasil panennya ketika saya petik 41 kali itu 40 kali itu juga sudah saya publikasikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan petik ke 41 kali ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita petik ke 41 kali, dapat dilihat teman-teman ya. Di sini sudah mulai berkurang banyak buahnya karena di samping sudah lama, hampir 9 bulanan ini umurnya, dan ini tanpa pupuk dasar, tanpa pupuk kimia susulan, tanpa pupuk susulan juga. Jadi ini murni hanya pembenih tanah dan vitamin yang saya berikan kepada pohon cabai ini. Kan tetapi alhamdulillah sampai saat ini sudah petik ke 41, dan kalau hasil ya tidak begitu banyak, tetapi alhamdulillah sekali teman-teman, karena dari segi modal juga minim. Jadi ya kalau hasilnya saya kira sesuailah dengan modalnya yang saya dapat dari tanam cabai ini. Alhamdulillah sudah banyak, alhamdulillah sekali teman-teman. Hanya saja karena mungkin karena sifat manusia ya, tetap kurang dalam hal bersyukur, itu kurang. Jadi ya tetap perlu belajar bersyukur lagi teman-teman. Jadi dulu waktu tanam itu di sini tidak pakai pupuk dasar, tidak pakai pupuk kimia, karena ini lahan janda sebetulnya teman-teman. Hanya saya bersihkan samping-sampingnya karena ini juga dulunya bekas tanam cabai, tapi tanam cabainya ya panen, tapi karena dulu itu waktu tanam yang pertama itu banyak sekali rintangannya ya, karena musim hujan jadi banyak yang mati, dan penanggulangan hama dan sebagainya itu masih, karena masih pemula ya, masih ala kadarnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pada channel ini agar saya bisa lebih semangat, lebih sering untuk upload video mengenai pertanian, peternakan, hiburan, dan lain sebagainya, yang tentunya semoga nanti bisa menginspirasi panjenengan semua untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut teman-teman. Untuk proses awal tanam cabai ini yang memang dulunya agak susah, karena di samping musim hujan dulu itu juga banyak apa ya, kicot kalau di sini namanya. Mungkin kalau di tempat teman-teman atau bahasa Indonesianya namanya siput, dan itu juga merusak tanaman cabai, karena tanaman cabai jadi brundul istilahnya kalau bahasa Jawanya, karena saya di Jawa ya, juga kurang fasih untuk berbahasa Indonesia. Jadi ya mohon maaf teman-teman. Tidak semesta itu juga dulu banyak rintangan juga, karena di sini tuh ini walaupun di samping-sampingnya itu sungai, tapi untuk pengairan itu Masya Allah susahnya teman-teman, karena ini jalurnya kan
tidak di situ dan tidak di sungai ini, tapi di atasnya lagi. Dulu pertama kali saya menggarap lahan ini memang lebih susah untuk mencari airnya, walaupun pada akhirnya saya belikan peralon pipa hampir 40 batang, itu mereknya tidak saya sebutkan karena tidak di-endorse. Jadi 40 batang kurang lebih itu saya pasang dan bisa mengairi. Tapi berhubung ini musim kemarau teman-teman ya, jadi di sini itu belum hujan sama sekali dari bulan Juni. Dari bulan Juni itu belum hujan sama sekali. Jadi ya tentunya sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memberikan kecukupan air untuk tanaman ini sampai ini. Jadi ini pohon ini itu layu bukan karena hama atau penyakit ya teman-teman, ini karena kekurangan air, karena di bawahnya plastik mulsa ini sudah sangat kering sekali. Mungkin kalau tanaman yang masih yang masih belum begitu tua dan sebelah-sebelahnya masih ada rumputan yang agak rimbun, mungkin masih bisa hidup agak lama ya, kalau walaupun belum terairi. Kan tetapi karena di sini ini kemarin sebelum musim kemarau ini saya bersihkan gulmanya. Nah, ini juga sebagai bukti kalau sebetulnya gulma itu sedikit membantu ya, walaupun ya ada sedikit gangguan. Jadi pada intinya ketika kita tanam cabai di musim kemarau ya, saran saya jangan dihabiskan gulmanya atau jangan dicabut semuanya. Kalau memang di tempat itu kekurangan air, bahkan ini yang kemarin saya review yang baru petik ke-4 kali cabainya itu, yang sebelah itu sebetulnya sudah tidak teraliri air itu hampir 3 bulan teman-teman. Jadi insya Allah kalau gulmanya itu tidak dicabuti dan masih ada sedikit tanaman-tanaman di sampingnya, insya Allah tetap hidup. Jadi bukan saya menggurui ya, ini sharing saja teman-teman. Jadi karena ini yang sudah saya terapkan di lahan saya ini, dan pembuktiannya sudah terbukti ya teman-teman. Jadi bukan karena malas untuk tidak membersihkan, akan tetapi karena memang inisiatif saya dan informasi dari teman-teman petani cabai itu seperti itu teman-teman. Jadi bukan karena kemalasan atau bagaimana, tapi untuk menanggulangi karena kekurangan air. Bahkan bisa teman-teman lihat sendiri, ini pohon pisang saja sampai kering teman-teman, yang lain sampai kurus-kurus karena kekurangan air. Jadi ya tentunya nanti bisa teman-teman praktekkan di lahan teman-teman. Kalau memang kekurangan air ya gulmanya jangan dipotong semuanya atau jangan dibersihkan semuanya. Dan dulu ini waktu penanaman atau tanam awal itu saya menggunakan metode Masudin yang sudah saya sampaikan di video pemetikan ke-40 ya, video sebelumnya. Kalian semua bisa mencarinya di channel ini, di channel Gemilang TV Official. Jadi dulu itu pengaplikasiannya itu
hampir sama tetapi berbeda di pupuk kimia, karena saya di sini tidak menggunakan pupuk kimia. Berhubung ini lahan janda, habis ditanami cabai dan cabainya gagal panen, jadi saya bersihkan gulmanya sedikit karena waktu itu masih musim hujan, terus saya tanam. Dan alhamdulillah berkat metode Profesor Mas Udin yang dari Temanggung, yang dulu viral, mungkin sekarang pun masih banyak yang mempraktekkan ya, sterilisasi lahan untuk aplikasian obat dan lain sebagainya, itu banyak yang mempraktekkan. Dan saya juga sudah mempraktekkan sendiri, ternyata memang bagus untuk di tanaman, karena kita juga di sisi lain juga memperhatikan kondisi tanah, memperhatikan hama, memperhatikan apa yang dibutuhkan tanaman. Jadi nanti bisa saya berikan kepada panjenengan semuanya mengenai olah lahan, mengenai waktu tanam, mengenai pengecekan pH tanah dan sebagainya. Tapi nanti ketika ini sudah habis ya cabainya, karena kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan lagi ini saya bongkar bedengannya, nanti akan saya olah kembali lah. Karena kalau menurut saya tanpa pupuk dasar itu memang bisa, tapi ketika nanti sampai di tanamannya ini kemungkinan besar bisa kerdil, teman-teman. Karena kekurangan pupuk itu seperti kita kekurangan nutrisi, nanti bisa stunting. Jadi ya nutrisi itu tetap perlu, dan untuk jangka panjangnya itu seperti pupuk kandang, pupuk kimia dan sebagainya itu juga tetap perlu, karena di metode Mas Udin itu pun disarankan tetap menggunakan pupuk kimia walaupun hanya susulan. Jadi ya menurut saya tetap perlu ya, walaupun nanti kalau kita sudah olah lahan baru, mungkin beberapa hari ke depan atau di video selanjutnya saya akan review mengenai lahan baru yang kebetulan lahan bapak saya sedang diolah. Ini nanti bisa saya review, dan yang menangani untuk pupuk dasar, pupuk kimia dan sebagainya itu saya yang di Soro. Jadi bisa kita review tempatnya dan apa saja pupuknya dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, nanti bisa kita simak bareng-bareng teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Dari awal mulai budidaya banyak masalah, dan sampai saat ini alhamdulillah masih bisa kita petik, walaupun ya untuk hasil mungkin tidak seperti para senior karena saya juga masih pemula ya. Jadi intinya saya membangun channel ini itu untuk berbagi pengalaman ya, bukan untuk menggurui. Dan bisa teman-teman perhatikan di sini, ini sudah 4 bulanan, 3 sampai 4 bulanan itu tidak saya semprot, tidak saya pupuk, tidak saya kasih air, karena memang ya mungkin karena keterbatasan waktu juga. Dan saya kok punya keyakinan kalau sudah seperti ini biasanya nggak diapa-apain juga tetap hidup dan tetap berbuah, walaupun buahnya ya bisa teman-teman lihat di sini buahnya tidak begitu banyak dan daun sudah kering, bahkan ada yang tidak ada daunnya, dan buahnya sudah termasuk kecil ya teman-teman. Jadi jadi seperti ini wajah buahnya ya. Mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini, berbagi pengalaman mengenai petik cabai yang ke-41 di lahan janda tanpa olah lahan, tanpa pupuk kimia. Alhamdulillah masih bisa panen.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk saya bersemangat membangun channel ini, dan tentunya nanti panjenengan semuanya bisa berbagi pengalaman juga melalui komentar. Jangan lupa tekan loncengnya agar di setiap video yang saya upload ataupun video short yang saya upload nanti bisa panjenengan semuanya lihat. Oh iya, dan informasi saja, jadi ini saya karena berhubung saya belum bisa setiap hari upload video, jadi untuk video-video saya di YouTube itu saya jadwalkan ya, jadi tidak serta-merta pada tanggal itu juga ketika saya melakukan videonya, tapi saya jadwalkan di YouTube agar setiap hari tetap ada video yang muncul di beranda panjenengan semua. Bukan saya egois atau apa ya, tapi untuk perkembangan channel ini agar bisa berkembang semakin cepat dan pesat, dan bisa lebih berbagi untuk pengalaman-pengalaman dan sharing-sharing mengenai dunia peternakan, pertanian, hiburan, dan lain sebagainya pada channel ini. Oke teman-teman, banyak kekurangan, saya mohon maaf apabila salah tutur kata. Cukup sekian dulu dari saya. Oh iya, jangan lupa bagi teman-teman yang mau ke sawah atau mau ke ladang, jangan lupa sepatu bootnya, karena tadi saja saya hampir menginjak ulat ya, ulatnya yang ulat besar, kalau di sini ulat jaran namanya, itu hampir sebesar jempol satu tangan itu. Nah, jadi lebih hati-hati untuk di lehernya ya teman-teman. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.